Ini ambil dulu oleh saudara sana. Jangan ke atas pasiennya. Jadi jatuh gitu ya. Sebelah sini mas. Bawahnya. Mas. Masukkan sebagian gitu. Agak miring aja pasiennya dikit. Kan pingsan pasiennya. Diam aja pasiennya. Miring gitu aja. Ya. Dimiringkan kalaupun ini ya. Nanti yang sudah jalan berarti orang ada sebelah sini. Nggak usah terlalu. Tadi fungsi daripada ini untuk mencegah banyaknya mobilitas daripada pergerakan, sehingga hanya diberikannya juga sedikit aja asalkan masuk si sekupnya. Nah baru setelah ini biarkan sekup masuk sendirinya. Jauhkan mas. Pingsan kan? Karena dia akan apa sih? Karena si sekup itu sudah lancip, jadi dia masuk dengan sendirinya ketika ditarik pada bagian ini. Ya. Baru ketika udah dikunci sudah, ya tinggal proses pengangkatan. Nah hati-hati jangan mengangkatnya jangan di bagian tengah kayak pencet belah menjadi dua bagian. Jadi di pinggir aja, taruhnya di bagian paha dulu, ya. 1, 2, 3 kepala. Nah posisi penolong harus tegak lurus supaya aman buat kita selaku penolong. Ya 1, 2, 3 angkat. Turunnya pun sama 1, 2, 3 paha 1, 2, 3 taruh ke bawah. Nah, kenapa posisi penolong harus tegak lurus? Kenapa? Seimbang. Ya, tidak dicoba. Tulang belakang kita tuh, kalau posisi yang dinamika mekanisme tubuh itu yang baik ketika kita posisinya tegak lurus, sehingga postur daripada tulang belakang ini tidak terkena LBP itu. Kebanyakan kejadian pengambil pulpen biasa seperti itu, walaupun pulpen yang ringan gitu ya, apalagi ini bebannya berat, lama-kelamaan yang kena tulang belakang kita gitu ya, LBP gitu ya, perawat banyak ngambil dengan serangannya gitu. Padahal posisi yang baik itu mekanisme tubuh ketika mau mengambil barang sesuatu di bawah kita tegak lurus dulu baru kita mengambil ya, begitupun saja. Oke, ada yang ditanyakan untuk scoop? Ya. Sudah. Aman ya? Kasih ya mas. Kita ganti alat. Yang kedua, alatnya LSB namanya, long spinal cord. Nah, LSB ini buat pasien yang seperti apa? Trauma spinal tulang belakang atau trauma servikal. Nah, ini itu yang digunakan ketika pasien dicurigai adanya trauma servikal seperti apa? Jasnya gimana? Kepala, oke. Dicurigai jas kepala. Apa lagi? Ada tanda-tanda trauma basis kranial, yaitu PTHM, pendarahan telinga hidung mulut. Ada lagi batal sen, kebiruan belakang telinga. Ada lagi rakun es misalkan gitu ya. Nah, itu dicurigainya adanya fraktur servikal atau tulang belakang. Penggunaannya wajib menggunakan papan ini. Ketika terjadi bencana, oh itu ada jejas di lehernya. Oh ada sekup, mau gunakannya? Enggak, jangan. Ya gunakan apa? Ini enggak ada. Mau dipindahkan atau enggak? Pindahinnya mau apa? Kayak apa? 2 papan.
Dimiringin dulu terus tangan dimasukin ya, Sir? Ya sama seperti ini, datar dan keras. Oh ada daun pintu, ya udah pakai itu. Gitu ya. Oh ada papan tadi, ya udah pakaikan papan. Jangan tidak menggunakan alat terlebih. Nanti ada hal yang tidak diharapkan. Apa yang tidak diharapkan? Kenapa pasien dengan trauma servikal dan tulang belakang harus ditempatkan yang datar dan keras? Kenapa? Kenapa ya? Contoh di sini ada yang fraktur. Pada bagian tulang belakang dan servikal ini banyak saraf-saraf. Ya. Ketika ada fraktur, dia akan merubah posisi ketika tidak ditempatkan datar dan keras, maka ada elastis tuh. Bisa saja si fraktur yang patah tadi menekan si saraf. Bisa aja minimal sarafnya terjepit. Saraf terjepit, saraf pernapasan yang udah diambil, gitu ya. Atau bisa sarafnya terputus karena tadi tulang yang mungkin dia langsung meninggal kalau saraf pernapasannya katanya. Atau saraf motorik dia paling lumpuh, ya tidak bisa bergerak. Sedangkan sifat saraf tidak bisa disambungkan di jari, beda dengan kulit, gitu ya. Nah hal itu yang harus diwaspadai. Kenapa harus disimpan data dan keras? Saudara barangkali pernah lihat baik itu kejadian-kejadian bencana atau kejadian sehari-hari misalkan olahraga. Ada pasien ketika salah meloncat dia dipindahkan kok langsung meninggal, ya karena mungkin saja salah dalam proses pengangkatan. Makanya kalau menggunakan LSP yang dicurigai ada fraktur servikal dan tulang belakang, gunakanlah teknik Logrol, ya. Nah, teknik Logrol itu seperti apa kita nanti pelajari. Nah, alat ini sifatnya banyak mereknya. Mungkin saudara pernah lihat yang oranye, yang kuning, itu ya, yang jelas warnanya juga yang menyala. Nah, kapasitasnya yang rata-rata ini yang ada di pasaran 180 kilo dia, ya. Jadi cukup besar gitu ya. Jangan khawatir. Pasien sebesar apapun rasanya 180 kita udah jarang lah ya gitu, sehingga masih muat untuk dilakukan evakuasi dengan LSP ini. Lalu keunggulannya lagi dia bisa mengambang di air gitu. Jadi ketika membawa pasien dengan berat 180 dia masih ada tahanan di air gitu ya. Itu yang menjadi keunggulan LSP. Nah, pasien spesifiknya tadi, tetapi kelemahannya sampai saat ini bawahnya nggak bisa dilipat, gitu ya, pasti banyak besar, gitu ya, rata-rata orang bawahnya ada yang mau jadi pasien. Di kepala udah salah. Nah, bagian kepala ini posisinya di sini, posisinya kan yang 4 jari ini masuk ke dalam. Yang 1 jari ini di bagian atas, posisi ini menghampir pada bagian leher atau kepalanya. Ya. Nah, yang ini yang 3 orang tangannya ke depan. Oke. Tangannya saling silang. Hasilnya jangan angkat pingsannya, kan ada fraktur trauma, oke? Nah fungsinya yang ini harus memfiksasi kepala, gitu ya. Jadi yang nanti kan akan dimiringkan nih, ya. Jadi si kepala harus ikut miringkan, ya. Ketika posisi ini miringkan ya tangannya yang harus terus memfiksasi. Nah ini yang dinamakan dengan teknik Logrol. Silakan aba-aba dari kepala untuk dimiringkan. Nanti yang samping mengikuti untuk ke posisi miring pasien. Nah, berbarengan ya, secara serempak. Agak miring lagi supaya ini. Nah, kepalanya jangan jatuh ke bawah. Bukan kepala. Bisa sambil cek dulu. Oh
gesekan antar tulang, ya. Terus dilihat ada jejak atau tidak. Oke, kalau tidak ada, tahan misalnya. Ada yang mau masukin ini? Satu orang. Ini ada yang begini. Nah, posisinya begini. Tempelkan saja ini. Bagian di tengah. Oke, tahan, dia akan menjatuhkan pasiennya. Oke, nah silahkan posisikan terletak jatuhkan ke area LSD. Tangan baik dipindah ke bagian sini. Jadi dorong pasiennya ke sana supaya menempel. Nanti aba-aba dari sini, oke? Tuh. Yang menahan ini LSD harus kuat. Jadi ketika dia diturunkan, kita coba ya. 1, 2, 3. Jadi ketika dia diberikan agak sedikit disingkupin, Mbak, gitu ya. Kalau dia yang menahannya lemah, akan posisi pasien di area antara pinggir gitu. Ternyata kan kita harus menjaga si tulang servikal. Ini justru malah dia tidak seimbang, gitu ya, malah menekan pada bagian servikalnya, gitu. Nah, posisinya kalaupun miring sedikit nggak apa-apa. Misalkan ini belum pas nih, yang di kepala jangan dilepas. Ya, sampai ada apa? Head immobilizer. Jadi pasangan ini ada pasangan satu lagi dengan namanya head immobilizer yang di pinggir kepala ada untuk pusat-pusat seperti itu. Dan kemarin katanya nggak ada yang di sini. Nah, sebenarnya ini tuh pasangannya dengan itu, gitu. LSD dan head immobilizer, gitu. Nah, posisinya kalau misalkan seperti ini, posisinya kepala seperti tadi, Mas. Nah, Mbak pindah, Mas pindah ke lutut, Mbak pindah ke tangan, Mbak pindah ke pundak. Posisinya ini. Nah, oke. Nanti posisikannya nggak boleh diangkat kan, tapi digeser, oke? Ke atas, ke bawah sampai posisinya dia pas, gitu. Yuk. Mau kemana dulu? Aba-aba dari kepala, silakan. Ke atas ke bawah 3 gitu. Jadi posisi. Terus udah pas belum? Udah, kalau udah pas baru difiksasi. Tetapi yang di kepala tetap melakukan manual fiksasi sampai dengan ada alat untuk bisa menahan kepala. Misal kalau nggak ada head immobilizer, boleh menggunakan bata-bata ditumpuk tuh dilapisi supaya tidak keras, tidak melukai lah ya. Atau ada sepatu bisa ditumpuk sehingga dia untuk digunakan. Setelah ini lakukan fiksasi. Gitu. Baru kita melakukan pengangkatan. Oke, itu untuk penggunaan LSD. Ada yang ditanyakan? Bingung?